awal aja udah ketahuan modus. Oke. Ada modus, itu ketahuan sekali. Belum apa-apa, oh ntar ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya. Nah, itu banyak loh Pak, Iya. yang tuker duit mahar, tapi maharnya luar biasa kayak harga mobil. Gimana itu kayak gitu-gitu Pak, mahar-mahar begitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Julia Putri Nur di channel YouTube Catatan Harian Julia. Sore hari ini saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk ketemu lagi sama teman-teman semua, adik-adik dan sahabat-sahabat perempuan saya yang di luar sana. Karena hari ini adalah hari spesial juga. Setiap tayangan saya ini pasti spesial karena tamu-tamu yang akan saya temani berbicara itu adalah narasumber yang memang pakar-pakar di keahlian masing-masing, termasuk yang hari ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang manusia super. Kayak apa tuh manusia super? Manusia super itu adalah seorang manusia biasa. Sama seperti kita semuanya yang mungkin dari lahirnya mendapatkan sebuah kemampuan yang lebih dari manusia biasa atau di atas rata-rata. Itulah yang nantinya akan kita bahas pada sore hari ini. Kayak apa sih manusia super itu? Siapakah mereka? Apakah kita kalau berteman dengan mereka tuh membahayakan? Apakah energinya negatif? Atau mungkin akan merusak kita punya pemahaman tentang keyakinan kita masing-masing sesuai agama kita? Kayaknya kita perlu kupas itu dari sisi yang berbeda. Agar kiranya kita lebih sehat untuk menyikapi hal-hal yang terkait dengan manusia super tersebut ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan Ketua Umum FKPPAI Bapak Musril Siregar yang sering juga kita dengan gelarnya di daerah Sumatera, Datu Perkasa Alam, dan juga ada gelar lagi kalau kita bertemu dari sisi manusia supernya, dia bernama Ki Sawung Rasa. Nah, namanya aja Ki Sawung Rasa itu luar biasa. Kita berbicara tentang rasa tentunya nantinya ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri beliau ini seperti apa dan siapa beliau, jangan lupa di subscribe, klik loncengnya dan share ke siapa aja yang penasaran dengan hal ini, dan juga boleh komen. Komennya juga harus yang sopan tentunya. Oke, baik, kita mulai untuk berkenalan dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Hari ini saya ada di markas beliau ya, markas FKPPAI di daerah Jakarta Timur. Dan saya akan menyapa Ki Sawung Rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Sawung Rasa Datu. Iya, manggilnya banyak, jadi saya manggil dua-duanya. Iya, assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu dan kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan FKPPAI. Saya sendiri agak bingung, saya pikir FKPPI, ternyata FKPPAI ya. Nah, boleh saya minta dijelaskan nih Pak, sebelumnya Bapak kenalin dulu nih kepada teman-teman yang ada di sana. Ya. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Musril Siregar SI atau Datu Maling Perkasa Alam. Itu nama gelar untuk di bidang, saya ada dua bidang sebenarnya ya, di bidang paranormalan dan di bidang adat istiadat. Dan nama di paranormalan Ki Sawung Rasa. Nanti itu memang ada tadi kaitannya ya, karena kita ini bangsa Timur, kelebihan yang Allah berikan pada bangsa Timur itu adalah olah rasa ya, atau kemampuan rasa yang sudah memang betul terbuat dari lahir. Ya. Jadi nyambung ya Pak ya. Nyambung. Oke. Jadi teman-teman udah kenalan nih dengan Ki Sawung Rasa. Kita manggilnya Ki Sawung Rasa. Bisa dipanggil Ki Sawung ya. Sawung aja. Ya. Baik, mungkin karena ini terkait dengan yang saya sampaikan manusia super. Kenapa saya bilang manusia super adalah kita manusia biasa yang diberikan gift sama Allah untuk berada di atas standar manusia biasa. Nah, akhir-akhir ini kita mendapatkan banyak stigma negatif terkait dengan manusia super ini. Jadi saya sendiri sebagai pribadi merasa bahwa ada diskriminasi, ada semacam memberikan marginalisasi
terkait dengan adanya kehadirannya para manusia super yang kita sebut dengan orang yang punya kelebihan khusus ya. Nah, jadi di sini kita semua dilahirkan dengan beda-beda kemampuan. Saya rasa sih setiap apalagi kita nih orang Nusantara ya, yang kekuatan adatnya luar biasa, kekuatan budayanya dan kekuatan heritage-nya sangat besar. Saya rasa sih mereka semuanya terlahir daripada adat istiadat yang kuat, keyakinan yang kuat, dan rasa yang kuat. Tapi dengan bergesernya zaman, itu menjadi diam-diam kuat. Dia diam-diam tapi dia mampu, ya kan ya? Betul. Jadi mungkin di sini ingin saya banyak pertanyakan kepada Ki Sawung bahwa stigma negatif terkait dengan kehadiran para manusia yang punya kelebihan tersebut, yang kita kadang-kadang bilang bahwa dia punya indera keenam, ada juga yang menggelarkan dirinya adalah kaum indigo, ada juga yang menyampaikan dirinya bahwa dia adalah paranormal ya, sehingga istilah-istilah itu ada yang suka, bahkan ada yang benar-benar takut untuk berdekatan, berkenalan pun tidak mau, dan ada yang merasa bahwa ini musyrik nih kalau kita ketemu dengan Ki Sawung nih, ya kan, jadi semakin orang memusyrikkan kondisi kita, semakin tidak ada yang mau membuka diri bahwa dia punya kemampuan rasa yang kuat, kemampuan spiritual yang tinggi. Saya yakin sih spiritualnya pasti tinggi ya, karena tidak akan mungkin mendapatkan ilmu kalau nggak dekat sama yang maha kuasa, ya kan begitu ya Ki. Jadi saya mau tanyakan nih Ki, di FK PPAI ini mungkin banyak para manusia-manusia di atas rata-rata ini yang bergabung. Kriteria yang mungkin akan masuk bergabung di FK PPAI ini, apakah semua yang merasa bisa, semua yang bisa praktek, yang pernah praktek, atau yang selama ini mengobati? Karena ada dua ya katanya, paranormal dengan penyembuh alternatif. Nah, ini kan harus ada standarisasinya. Nah, untuk sementara ini yang menjadi standarisasi dari FK PPAI ini untuk menggabungkan mereka bahwa kamu adalah seorang yang punya kemampuan khusus. Apakah Bapak bisa menerawang mereka sehingga Bapak yakin bahwa mereka ini punya kemampuan khusus, atau mereka harus menceritakan kemampuannya, atau seperti apa nih? Iya betul. Ya. Jadi kita ada tahap awal yang namanya screening. Ya. Screening itu kita punya anggota-anggota sesepuh yang memang punya basic yang beneran, artinya teruji. Dulu pernah menjadi salah satu di antara bagian tim konsultan spiritual dari zaman Pak Harto, kemudian Habibie, SBY, bahkan zaman Mbak Mega. Nah, sehingga atas dasar itu screening ini tidak hanya kita berdasar penerawangan, tapi berdasar keterangan di form yang sudah kita buat. Di situ kita akan tanya dari mana dapat kemampuan ini. Nah, berarti dites juga ya? Ya, jadi mereka jawab, nanti akan kita periksa. Benarkah? Benar apa tidak informasi yang disampaikan. Setelah 3 bulan mereka tidak ada laporan dari masyarakat tentang malpraktek, kemudian mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, barulah bisa diterima jadi anggota. Nah, cuma kan namanya pengetesan ini subjektifnya tinggi. Betul. Ya, sehingga kita kemudian menjadikan objektif ini adalah dengan berbekal itu tadi informasi yang mereka berikan, kita sesuaikan dengan kenyataan yang ada. Dan tim screening ini tidak hanya 1 orang. Nah, berkaitan dengan gift tadi yang sudah disampaikan, setuju sekali ya. Artinya begini, mereka itu mau bergabung saja itu sudah satu pertanda baik. Karena maaf kata ini ya, orang-orang yang punya kelebihan ini kadang-kadang hilaf, merasa dirinya itu raja, hebat, penguasa, nggak mau bergabung. Sudah merasa tinggi. Sudah merasa tinggi. Oke. Kalau mereka mau bergabung, itu artinya mereka sudah mengontrol dirinya luar biasa itu. Untuk bisa agak sedikit merendah untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas, ya. Kenapa? Karena mereka akhirnya memahami perlu ada organisasi. Iya, agar nggak liar ya. Supaya tidak dianggap liar. Betul. Itu contohnya Mbak Ida Dayak yang viral belum lama ini. Iya. Itu anggota juga? Belum, tapi sudah ada kabar waktu itu mau minta bergabung. Ya, tapi belum ada. Legalitasnya sudah harus jelas juga kan? Iya. Tapi belum ya. Karena berarti Bu Ida Dayak itu menarik. Dia itu sebagai seorang paranormal atau penyembuh? Itu
itu penyembuh alternatif. Oh, bukan paranormal, jadi lebih kepada penyembuh alternatif. Yang membuat dia viral itu adalah kemampuan kelebihan-kelebihan yang dianggap keparanormalan ya. Tapi penyembuh alternatif sebenarnya. Tapi kenyataan yang kita bisa yang bisa diterima masyarakat tuh karena dia ahli patah tulang. Iya. Jadi itu kemampuan yang empiris. Iya. Yang bisa dijelaskan sebenarnya. Bisa dijelaskan. Secara kedokteran. Betul. Kemudian saya ingin menyebut sedikit tadi yang Mbak bilang bahwasanya Allah sudah memberikan kemampuan itu ya. Ini untuk menangkis pernyataan pesulap merah. Ya. Jadi kalau saya dari perspektif Islam, dulu saya pernah belajar satu kitab di pesantren namanya Mukhtarul Hadis. Mukhtarul Hadis ya. Salah satu hadis yang menyatakan ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Kenapa? Wa innahu yanzuru binurillah. Karena orang-orang yang beriman itu Allah kasih anugerah melihat dengan cahaya Allah. Apakah ini kemudian bisa dikatakan musyrik? Iya, betul. Nah, tapi memang kita tidak pungkiri kemampuan ini yang terbawa dari lahir ini kadang juga datangnya dari negatif frekuensi lain. Ya, karena satu kali terbuka kan dua yang bisa masuk ya. Betul, saya sepaham itu Pak. Nah, jadi gunanya organisasi FKPPAI ini adalah memberikan pembinaan dan pengarahan kepada mereka-mereka sehingga memahami ilmu yang kadang mereka nggak paham anugerah yang mereka miliki itu. Iya. Nah, ada pembinaan di situ sehingga kita gampang saja kok. Jangan sampai terjadi malpraktek. Ya. Nah, begitu. Ya, oke. Sekarang ini sangat menarik buat saya, Pak. Ya. Jujur saya juga kita kan Islam ya. Dimana di Islam aja ada satu rukun yang memang harus meyakini kegoiban, mengimani itu. Rukun iman ya. Iya, sehingga kita harus tidak bisa menampik kalau hal-hal tersebut itu ada di antara kita. Saya ingin sedikit mengupas, Pak, biar masyarakat juga tidak terjadi pembodohan ya terkait dengan yang benar dan yang mengaku benar, ya kan? Artinya yang mendapat gift karena Allah Subhanahu Wa Taala membukakan, menyingkap itu semuanya tabir yang akhirnya bisa melihat, ditambah dengan dibandingkan dengan mereka yang berguru untuk mencari ilmu sehingga mereka bisa dikatakan seorang yang paranormal. Nah, saya pengen tahu apakah saya juga banyak belajar sih Pak untuk memahami hal tersebut, tapi kita perlu tanya sama suhunya tentunya ya, jangan mereka-reka. Nah, Bapak juga dari pesantren, Bapak juga memahami ilmu Quran, dan Bapak juga adalah turunan raja. Ditambah lagi Bapak punya kemampuan spiritual atau kemampuan yang di atas rata-rata tersebut. Ya, mungkin saya pikir bahwa kita perlu menjelaskan ke masyarakat biar tidak terjadi pemahaman yang dibengkokkan oleh pesulap merah ini. Karena saya juga tidak bisa membohongi bahwa mereka tuh ada. Mereka ada dan ada yang pura-pura ada, yang menjadikan dirinya jadi orang yang bagian dari yang sesungguhnya. Berarti ini kita ada semacam, kita pun ingin mengupas tipu daya dan kebenaran, itu Pak. Biar nanti masyarakat di luar sana harus kemana nih mereka bertanya. Nah, pembeda yang Bapak tangkap dari setiap orang yang datang, tentunya Bapak bisa memahami ini kayaknya nih dia ngada-ngada nih ya kan. Kayaknya nih dia benar turunan ya, dia punya kemampuan khusus. Dan dia cuma belajar gitu ya, cuma belajar dan baru tahu sedikit udah mengklaim dirinya adalah paranormal. Nah, saya pengen Bapak jelasin ke saya biar masyarakat juga tidak terbodohi oleh hal-hal yang diviralkan oleh seseorang ya. Boleh Bapak jelaskan sedikit kenapa, bagaimana cara kita mengenal seseorang itu dia adalah sebuah gift atau dia adalah mendukunkan dirinya, memparanormalkan dirinya dan mengkomersilkan dirinya. Apakah gift dikomersilkan Pak? Saya mau tanya nih, mungkin silakan Pak. Sederhananya, kalau orang-orang dengan gift ya, kemampuan yang berupa gift tadi, itu terlihat dari amal baktinya atau kelakuannya ya. Tatkala menangani mereka-mereka yang kesusahan. Itu sederhananya. Nilai humanisnya ya. Dia terlihat tulus. Dan kita sama-sama paham ya kalau orang-orang yang nggak benar itu dari awal aja udah ketahuan modus. Ada modus, itu ketahuan sekali.
belum apa-apa, oh ntar ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya. Nah, itu banyak loh Pak, yang tukar duit mahar, tapi maharnya luar biasa kayak harga mobil, gimana itu kayak gitu-gitu Pak, mahar-mahar begitu Pak? Sebetulnya saya ngambil dari perspektif lain lagi ya. Jadi saya dulu juga pernah, bahkan sering juga belajar, karena memang juga perlu belajar untuk meningkatkan wawasan. Jadi salah satu guru saya itu adalah namanya Master Choco Ksui dari Pranic, Pranic International Pranic Healing ya, atau healer dari Filipina. Beliau mengatakan masalah mahar. Itu memang perlu, karena kalau tidak ada mahar, kita mengobati orang sama dengan memindahkan penyakitnya ke diri kita. Pemutusnya itu adalah mahar. Mahar itu bayaran. Bayaran. Apakah harus pakai uang atau harus pakai benda atau apa? Kalau dalam uraian beliau itu pakai uang. Pakai uang. Nilainya ditentukankah atau kita sukarela? Boleh katanya ditentukan, tapi dengan syarat tidak memberatkan. Artinya tidak mewajibkan mutlak atau bahkan menyusahkan kliennya. Nah, kedua kita ambil dari perspektif Islam sendiri. Itu pernah terjadi ya. Pada saat para sahabat itu dalam perjalanan pulang dari perniagaan, kemudian sampai di satu desa, yang desa itu kena anak kepala desanya itu kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian bertanya kepada ini kabilah ini, ada yang bisa punya kemampuan penyembuhan? Ada, maju salah seorang sahabat Rasul. Akhirnya dibacakan Al-Fatihah saja, dan anak kepala suku itu sembuh. Tapi kemudian dia mengambil upah. Dia diberikan upah cuma-cuma, tapi dia nggak meminta. Atau dia meminta? Enggak, dia nggak meminta. Berarti diberikan secara rasa terima kasih. Ya, dan itu banyak masalahnya. Karena saking banyaknya itu ada 100 kambing, 100 domba. Itu kemudian sahabat lain mempermasalahkan. Ini nggak bisa, ini kita harus tanya pada Rasulullah. Karena nilainya besar sekali itu. Nah, di depan Rasulullah ditanya, apa jawab Rasulullah? Rasulullah terus ada acuan di Quran juga kita bisa cari ya. Itu ada di dalam hadis ya. Ada hadis. Baik. Rasulullah menjawab dengan senyuman dan malah berkata, kalau begitu aku juga harus dapat bagian. Artinya kesimpulannya boleh, tapi tidak memaksa. Itu dari sisi Islam ya. Jadi kesimpulan dari yang saya tangkap dari Bapak jelasin, kalau ada orang yang punya kemampuan spiritual, pengobatankah atau memberikan bantuan pada orang dari sisi spiritual, bagi FKPPAI sendiri sudah sedikit memberikan edukasi bahwa tidak wajib memberikan tarif yang di luar dari kemampuan. Kalaupun secara Islam boleh memberikan balas jasa, tapi itu tidak ditarifkan. Begitu ya? Kurang lebih begitu ya Pak. Tapi kalau dari anggota Bapak ada yang melenceng dari situ dan dia memberikan mahar yang cukup besar, apakah tindakan Bapak tetap membiarkan atau mengedukasi kembali? Nah ini kan begini, anggota ya, ini bicara anggota ya. Begini, FKPPAI dalam hal ini adalah juga menjadi bermitra dengan kejaksaan. Karena kejaksaan itu yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk membina paranormal dan penghayat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, juga di FKPPAI ada yang namanya Nawadharma atau kode etik paranormalan. Di dalam kode etik itu tadi ada kalimat untuk berlaku yang tidak memanfaatkan atau merugikan klien. Nah, jadi kami juga pernah mengalami kasus seperti ini beberapa tahun yang lalu. Ada seseorang ustadz, bahkan dia mengaku ustadz. Lalu dia menarik yang gila-gilaan karena targetnya menurut berita burung hari itu, targetnya sehari itu harus masuk paling enggak 50 juta. Oh, dia sudah menentukan dia punya pundi-pundi harus 50 juta. Karena dia punya cabang-cabang. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu dia terjerat kasus hukum dan minta keabsahan bahwasanya dia tidak liar praktek. Tapi menarifkan dengan besar. Nah,
akhirnya waktu itu, nah itu yang kemudian kita luruskan, sehingga kemudian itu diambil alih oleh jalur hukum, maksudnya pihak hukum yang berwenang dalam hal tersebut. Kita dari FKPPI juga demikian. Jika ada anggota FKPPI yang malpraktek itu luas ya, tidak hanya segi tarif dan lain-lain gitu ya, termasuk melanggar kode etik paranormalan, maka kita pun tidak segan-segan untuk membantu pihak yang berwenang dalam hal ini untuk menertibkan. Oke. Bagus ya Pak ya. Jadi saya perlu menjelaskan ke masyarakat bahwa paranormal ini atau tabib-tabib ini memang harus diberikan sebuah ruang. Ruang di mana ruang itu positif tentunya. Karena di luar sana kami umat Islam tentunya sangat diharamkan karena itu musyrik untuk datang ke tempat Bapak, khususnya kita mau menarik rezeki, kita mau membuka aura. Sebenarnya kalau saya secara awam ya Pak, ini maaf kalau salah ya, saya pribadi yakin setiap di dalam Quran itu beberapa doa-doa itu yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Hanya saja terkadang kita ini punya keterbatasan karena kita bukan spesialis di bidangnya. Betul. Nah sehingga kalau di dalam medis kita butuh dokter ahli, mungkin di dalam bidang spiritual kita butuh ahlinya juga. Nah, selain dari pemuka agama yang khususnya kita sebut dengan alim ulama, kita juga harus sadari bahwa di Islam sendiri pun dari zaman dahulu itu ada tabib ya, penyembuh. Betul. Dan di dalam Islam juga sudah akan ada juga bahkan salah satu nabi kita adalah punya kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, kenapa nggak dibilang dukun? Karena memang di Islam sendiri itu mengakui dia punya kemampuan gift dari Allah. Nah, saya ini merasa saatnya mungkin kita membuka wawasan kepada masyarakat umum terkait mana sih batasan musyrik itu, mana sih batasan boleh tidaknya kita pergi ke dalam tabib. Jadi apakah namanya kita harus ganti atau kalau kita tetap dengan bernama paranormal atau orang pinter ya, sehingga orang tuh tidak takut untuk pergi ke orang-orang yang punya kelebihan khusus ini Pak. Menurut Bapak seperti apa nih untuk bisa membedakan, kamu kesini nggak masalah, ini nggak musyrik gitu, tapi itu kan tipis ya perbedaannya, sehingga kita harus bisa memisahkan itu Pak, seperti apa? Nah, kita di sini mayoritas Muslim ya, kita berbicara adalah perspektif Muslim, tidak juga mengkotakkan dari pemahaman yang berbeda. Muslim berbeda, karena itulah timbul istilah paranormal. Jadi untuk membedakannya begini ya, jujur aja saya ingin menyatakan, mungkin pernyataan saya ini agak sensitif ya. Jadi selama ini kita termakan dengan dogma dari kaum yang kita anggap agak-agak radikal, sehingga begitu gampangnya memusyrik-musyrikan orang. Padahal begini ya, kita langsung aja tembak to the point ya, bahwasanya dukun yang dikatakan itu biang kerok kemusyrikan itu sebenarnya adalah produk budaya. Dukun itu posisinya di masa lalu adalah penasehat spiritual keraton. Di masa lalu, tapi bukan namanya dukun. Namanya dukun. Oh, tetap dukun. Kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sejarah dukun. Tabib itu kan semenjak adanya perspektif lain yang dengan kedatangannya orang-orang dari Yaman juga membawa kemampuan-kemampuan supranatural dalam hal ketabiban, maka kemudian Belanda lah yang bertanggung jawab menjadikan konotasi dukun itu menjadi negatif, sehingga harus tahu sejarah ini ya Pak ya. Harus tahu sejarah, sehingga umat Islam kemudian memilih tabib. Malu dia jadi dukun. Malu kalau dibilang dukun, itu pasti santet, ilmu hitam. Tapi kalau di SKPPI ini nggak ada ya yang kayak gitu-gitu ya. SKPPI ini ya. Ada kena ini ya nanti. Diskualifikasi ya. Oh, ada Nawadharma ya. Jadi gini ya. Saya ingin mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang tidak radikal lagi. Seperti misalnya pemahaman sejuk yang dibawakan oleh Gus Baha. Itu banyak, nanti silakan periksa di YouTube-nya Gus Baha tentang bagaimana yang dinyatakan musyrik itu. Nah,
Jadi biar saya juga nggak terlalu banyak lebar gitu ya. Kayak kalaupun nggak ke dukun, manusia biasa pun udah banyak musyriknya. Ya dia membuat Tuhan sendiri, ya kan ya. Tuhannya banyak Pak di luar sana. Iya betul. Iya. Apakah karena dianggap dukun kerjasama dengan jin? Saya akan keluarkan satu ayat. Ya, itu jin benar Pak. Ya, jadi begini ya. Menarik. Ayo kita dengar ya. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin, wahai manusia, wahai golongan jin, wahai komunitas jin, wahai komunitas manusia. Wahai sekelompok dari jin, wahai sekelompok dari manusia. Ini satu antong fuzu min aktar samawati wal ardi. Fangfuzu. Jika kalian bekerja sama untuk menembus langit, fangfuzu. Nggak akan bisa. Ya, terbataskan. Bahkan jin yang sudah kerja sama dengan manusia atau manusia yang kerja sama jin yang kalian bilang musyrik itu saja Allah katakan fangfuzu. Akan bisa nembus ke langit. Datang fuzuna ila bisultan. Bisa tembus itu adalah dengan sultan. Apa itu sultan? Yang didapat di sepertiga malam terakhir. Oke. Tahajud. Sultan nasiro. Nah itu ya. Makanya kalau siapa yang istiqomah 2 tahun tahajud, dia punya tuh kekuatan sultan itu. Masya Allah. Iya kan? Saya merinding ini Pak, saya sangat merinding. Tapi gini Pak, saya sebagai perempuan juga, kalaupun saya sempat berdiskusi sama Mbak Intan ya, Mbak Intan kan salah satu anggota anggota spiritual juga ya, ibaratnya jadi paranormal lah. Kalau saya pribadi mitra. Jadi ada di sini tapi nggak kelihatan lah ya. Jadi maksud saya pada dasarnya kita nih perempuan juga kepekaan rasa itu tinggi. Oh iya betul. Perempuan itu nilai tembus rasanya mungkin lebih dari pria. 10 kali. Iya, bahkan kalau untuk menjadi paranormal, ya dia masih lebih tinggi daripada pria. Saya meyakini itu Pak. Sehingga cuman karena perempuan ini jobnya sangat banyak, fokusnya juga banyak, sehingga dia tidak bisa mengkultuskan dirinya khusus untuk menjadi seorang perempuan di atas rata-rata. Tapi dengan adanya rasa ini, saya mengatakan bahwa perempuan itu tidak menjadi paranormal saja, dia punya insting sudah sangat kuat. Ya. Betul. Mencium dari jauh gelagat pun dia sudah tahu, ya kan? Jadi apakah itu juga dikatakan bahwa dia sebenarnya musyrik dengan sebuah firasat? Iya kan, misalnya seorang ibu punya firasat tentang suaminya juga atau tentang anaknya. Iya, nggak bisa. Mami itu musyrik atau ibu tuh musyrik. Lah, terus itu kan kepekaan rasa, Pak. Boleh dijelaskan, Pak, sedikit tentang kepekaan rasa. Nah, kita perempuan perlu tahu nih. Iya, saya menegaskan, guru-guru juga sepakat dulu bahwasanya kemampuan lebih dari wanita, kemampuan rasa itu 10 kali lipat ketimbang laki-laki. Menjelaskan fakta sejarah di zaman dahulu bahwasanya dukun-dukun zaman dahulu itu kebanyakan perempuan. Ibu-ibu, iya. Terutama dalam hal tarot, kita lihat dulu kan ada dulu tarot laki-laki sekarang aja yang ada ya. Sebenarnya karena main rasa juga ya, mereka energi cukup menebak energi sehingga dia bisa mampu membuka tarot itu. Dan itu berdasarkan dari seringnya kita berhubungan sama orang yang berbeda energi ya. Jadi sudah bisa mengenal ya seperti itu. Iya betul. Nah, saya sangat pengen banyak banget bicara Pak, cuman waktu kita terbatas. Tapi saya akan kesini lagi nanti mungkin lebih membuka pemahaman tentang tadi kita pengen tahu membedakan ilmu hitam dan ilmu putih. Sekilas aja Pak sebelum lebih jauh karena kita ada waktu lagi sekitar 3-4 menit. Pertanyaan saya adalah untuk ilmu hitam. Mungkinkah kalau saya salah ditegur ya Pak? Ampuhnya ilmu hitam itu terjadi dengan kekuatan energi rasa. Jadi gini, ketika kita punya ilmu, ketika ada orang yang diserang dengan ilmu hitam, toh yang datang ke situ kan orang yang punya rasa sakit, tersakiti, ya, yang terjolimi menurut dia. Tapi versi dia, karena kan nggak ada 2 versi nih. Nah, versi dia dijolimi nih, padahal kan belum tentu Pak. Ya kan, karena dari 1 orang doang kita dengar. Nah, Bapak sebagai orang yang punya kemampuan atau ada anggota Bapak yang punya kemampuan untuk memberikan ilmu seperti itu, mungkin dia menangkap energi itu dan dia melempar kembali menjadikan sebuah serangan balik kepada yang menyakiti. Bukan itu juga permainan energi rasa Pak? Iya betul. Makanya saya meyakini ilmu itu tidak ada hitam dan putih.
ilmu itu bebas nilai tergantung kepada siapa dia adanya. Siapa yang antar itu ya, energi ya. Siapa yang pegang itu energi. Iya, betul. Apabila dia orang yang terzalim, maka dikatakan juga menurut perspektif agama, ya, al-mustad'afin, orang-orang yang tertindas itu hati-hati kalian. Iya. Tapi dia mengklaim dirinya tertindas, belum tentu dia tertindas, Pak. Siapa tahu dia mengaku-ngaku tertindas. Jadi kenyataannya kalau orang yang mengaku tertindas, kemudian ucapannya tidak mujarab. Oke. Tapi dukun membenarkan gimana? Dukun membantu, misalnya udah datang menangis, mengatakan bahwa saya terzolimi nih sama suami saya, padahal dia yang sebagai perempuan yang salah, ya kan? Iya. Seperti itu bagaimana membedakannya dong? Iya, makanya disinilah kita perlu satu ilmu lagi, namanya ilmu kehidupan. Ya. Nanti mungkin di kesempatan lain kita akan bahas. Aduh, pendek banget ini sesi saya. Saya pengen bikin sesi 2 bicara dengan Ki Sawung ini. Jadi teman-teman semua catatan harian Julia, saya yakin kalian masih penasaran. Percaya deh, karena kalian juga pengen banget di dalam diri kalian mungkin ada ilmu yang kalian sembunyikan, kemampuan kalian dalam rasa ya, kemampuan kalian dalam memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi kalian takut dibilang dukun, takut dibilang paranormal, sehingga kalian menutupi itu, bahkan lebih senang dibilang indigo ya. Padahal sebenarnya ada ilmu yang lebih tinggi, adalah ilmu rasa itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sehingga saya yakin kita akan ngobrol lagi dengan Ki Sawung rasa ke depannya. Kita tunggu aja, asal kalian mau share, komen, saya akan kesini lagi untuk berbicara lebih jauh tentang ilmu-ilmu yang ada di kehidupan kita, khususnya ilmu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya Pak ya. Untuk itu teman-teman semuanya, kita cukupin hari ini bersama Ki Sawung rasa. Dan mungkin satu statement Pak terkait dengan para ahli, para orang-orang yang punya kelebihan khusus ini, silakan statementnya Pak, biar meluruskan sedikit tentang pemahaman ini. Ya, semua itu ada ahlinya, ada bidangnya. Jadi mari kita coba percayakan dan jauhkanlah pikiran-pikiran negatif, karena nanti dibantu, saya akan dibantu oleh beliau, Julia saya Pak, ya, untuk supaya ada namanya itu sertifikasi ya. Ya, oke, kita bikin kelasnya ya Pak nanti ya. Siap. Jadi membuktikan memang keahlian itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, alhamdulillah. Berarti kita harus mulai meluruskan pandangan terkait orang-orang yang punya karomah, orang-orang yang punya gift, orang-orang yang punya spesial dari Allah. Kasihan orang punya ilmu jadi takut untuk memberikan kebaikan karena kalian melarang itu. Padahal tidak semuanya itu negatif ya Pak ya. Oke, dari saya cukup dulu. Nanti kita datang lagi ke sini Pak. Nggak apa-apa ya datang lagi untuk bisa berbicara di hadapan teman-teman, adik-adik dan sahabat-sahabat di luar sana melalui channel YouTube Catatan Harian Julia. Jangan lupa Pak bantu di-share nanti ya Pak ya. Catatan Harian Julia akan datang lagi dengan tema-tema yang menarik yang tentunya mengedukasi kalian semuanya. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa klik lonceng, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.